Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tempat di mana Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan kembali memahami Alkitab, memahami firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari ini Bapak Ibu Saudara akan ditemani oleh saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Dan hari ini kita akan mendalami firman Tuhan dengan tema Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Tetapi sebelum itu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Sekalipun sekarang ini kami masih mengalami karantina mandiri berkaitan dengan virus corona yang sedang dibatasi penyebarannya. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak terkarantina. Kasih Tuhan akan terus senantiasa kami rasakan sebagai pengikut-Mu. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami semua yang akan mengikuti pemahaman Alkitab pada hari ini, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan dan kami dalami bersama-sama. Kami percaya bahwa hikmat Tuhan juga akan berbicara kepada kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan selaras dengan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Persatukanlah hati kami Tuhan dengan hati-Mu, supaya kami benar-benar merasakan sukacita dan damai sejahtera sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari NKB nomor 201 berjudul Di Jalan Hidupku. Kita akan menyanyikan bait 1 dan bait 2. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, maka kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di dan dari rumah. Tentu suasana itu mendatangkan kecemasan bagi kita. Sekalipun ada orang-orang yang bisa menemukan sukacita dan bahagia. Tetapi jikalau kita merasakan kecemasan, di dalam nyanyian ini dikatakan bahwa Tuhan akan berjalan di samping kita, yang akan memimpin kita ke negeri yang kekal. Jadi sekalipun kita sekarang ini merasakan suasana yang membuat kita cemas, membuat kita bergumul, membuat kita menderita, tetapi kita percaya Tuhan berada di samping kita yang akan membawa kita keluar dari suasana itu dan masuk ke negeri yang kekal, yaitu suasana damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ke dalam pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab terlebih dahulu dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Jikalau kita sudah membuka Alkitab kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kami, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan mendalami firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan kami sanggup melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, menurut kehendak-Mu ini, di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau pula yang memberikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini, dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, supaya hanya firman-Mu saja yang disampaikan olehnya. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 demikianlah tertulis. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dan daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan, kepada Allah, ketika Allah tetap
menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari. Ketika manusia memperoleh kehidupan di dunia ini, maka penderitaan adalah kenyataan yang suka tidak suka mesti dia terima. Tetapi kita tidak perlu resah, Bapak Ibu Saudara, karena sekalipun penderitaan itu tidak bisa kita hindari, kita ditemani oleh Tuhan yang memberikan kekuatannya kepada kita agar kita bisa melalui penderitaan-penderitaan itu. Sebagaimana firman Tuhan juga tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun kita hidup di dunia yang penuh dengan derita, di mana kita tidak bisa menghindarinya, Tuhan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada kita supaya kita bisa tetap melalui penderitaan itu tanpa patah iman. Karena kita tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa dibandingkan penderitaan-penderitaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, inilah kira-kira yang menjadi nasihat dari Petrus kepada jemaat juga sekaligus orang-orang Kristen di kota-kota kecil yang tersebar pada saat itu. Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen di kota Pontus, di kota Galatia, di kota Kapadokia, di sekitar Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka yang tersebar di kota-kota ini, jemaat Kristen, orang-orang Kristen yang tersebar di kota-kota ini sedang mengalami penderitaan yang besar karena kekaisaran Romawi menindas mereka. Dalam suasana penderitaan ini, suasana keresahan ini, Petrus menuliskan surat yang berisi kekuatan, yang berisi nasihat kepada mereka di tengah penderitaan itu. Petrus menasihatkan mereka supaya mereka tetap bertahan dengan penuh kesabaran di tengah penderitaan itu. Di mana Petrus di sini mengatakan, ayat 14 pasal ketiga, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Jadi Petrus mengatakan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di kota-kota bahwa sekalipun mereka mengalami penderitaan karena ditindas oleh kekaisaran Romawi, mereka pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bisa merasakan kebahagiaan di tengah penderitaan? Karena biasanya kalau kita menderita, anggaplah itu kita sakit begitu, terbaring di tempat tidur, tubuh kita menderita, pasti kita akan mengeluh, kita akan resah. Ya. Sulit sekali untuk mengatakan, oh terima kasih Tuhan, oh aku bahagia. Tubuhnya sakit tapi bahagia, gimana caranya?
Ada kontradiksi di sini. Tetapi Petrus mengatakan hal itu mungkin. Di tengah derita, di tengah tantangan yang berat, mereka bisa merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Nah, yang menarik adalah Petrus melanjutkan suratnya itu di ayat 15, di mana teksnya tertulis demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah hatimu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi supaya kita bisa merasakan kebahagiaan di tengah penderitaan, maka langkah yang perlu kita lakukan adalah menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan harus dikuduskan? Bukankah Tuhan pada dirinya sendiri sudah kudus? Nah, sebetulnya perintah menguduskan ini bukan Tuhan menguduskan dirinya, bukan. Tetapi Petrus menasihati orang-orang Kristen supaya Kristus di dalam hati kita dikuduskan. Jadi kita yang menguduskan Kristus. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani, kata kudus ini diterjemahkan dari kata Yunani hagiaso, yang berarti khusus atau istimewa. Jadi ketika Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus, jadi artinya khususkanlah Kristus di dalam hati kita. Jadi hati kita yang mesti dikhususkan, karena hati kita ini terkadang terisi oleh hal-hal lain. Hal-hal yang berisi yang mungkin juga bukan Kristus di dalamnya. Sehingga ketika hati kita terisi hal-hal yang bukan Kristus, maka sulit bagi kita untuk bisa merasakan bahagia sekalipun kita berada di tengah derita. Oleh karena itu Petrus menasihati orang-orang Kristen supaya mengkhususkan Kristus di dalam hati mereka, supaya mereka bisa masuk ke kehidupan yang bahagia sekalipun mereka menderita. Dan bukankah kita juga sering menjumpai orang-orang yang sekalipun dia sakit, sekalipun dia tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya sebagaimana adanya, tangannya, kakinya, dia harus dirawat di tempat tidur. Tetapi ketika ditanya apakah dia bahagia, dia bisa mengatakan aku bahagia. Dan ketika kita gali lagi lebih dalam, kenapa? Padahal anggota tubuhmu tidak berfungsi dengan baik, padahal kamu lagi sakit. Tetapi kenapa kamu bisa mengatakan kamu bahagia? Mereka mengatakan karena aku punya Kristus yang selalu memberikan kekuatan kepadaku. Dan kita bisa hayati perkataan itu muncul dari hati yang kudus, dari hati yang terisi oleh Kristus. Jadi perintah atau nasihat Petrus kepada orang-orang Kristen ini adalah kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Khususkanlah Kristus di dalam hatimu. Nah, mengkhususkan Kristus di dalam hati dan pikiran kita itu bukan hanya menolong kita untuk menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan, tetapi akan menolong kita supaya kita dapat bersaksi di hadapan orang-orang yang menggugat kita dengan pikiran yang jernih. Jikalau Bapak Ibu Saudara dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan menurut firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara digugat oleh orang lain, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan penjelasan kepada mereka dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang murni. Sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus juga kepada orang-orang Kristen. Petrus mengatakan ayat 15, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi Petrus menasihati, berikanlah penjelasan kepada mereka yang menggugat kamu, yaitu dengan lemah lembut, dengan hormat, dan hati nurani yang murni. Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah kita bebaskanlah hati dan pikiran kita dari kebencian, dari dendam. Nah, misalnya ketika kita melakukan kebaikan, kebenaran-kebenaran Kristus di dalam keseharian kita gitu ya.
Mungkin ada orang yang akan menggugat, kenapa kamu melakukan semuanya itu? Harusnya tidak begini, harusnya tidak begitu. Nah, kita karena hati dan pikiran kita isinya adalah Kristus, ya, karena hati kita sudah dikuduskan, karena hati kita sudah dikuasai oleh Kristus. Kita meletakkan Kristus di dalam hati dan pikiran kita, maka kita bisa menangkap komentar-komentar orang itu bukan secara negatif, bukan sebagai penyerangan, tetapi kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa memberikan penjelasan dengan lemah lembut, hormat, dan hati nurani yang murni. Tidak berisi dendam, tidak berisi amarah. Ya, orang seringkali kalau misalnya diingatkan, wah kenapa nih dia? Kemudian kita melakukan penyerangan-penyerangan, kita membela diri, kita melindungi diri kita. Nah, kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu sudah seturut dengan firman Tuhan, dan ketika kita sudah dikuasai hatinya oleh Kristus, maka kita pasti akan memberikan penjelasan-penjelasan dengan tidak melihat orang lain itu sebagai sosok yang mesti kita taklukkan atau kita kalahkan. Tetapi kita betul-betul menghormati dia. Lalu kita tetap bisa menguasai hati kita dengan murni. Ya, sederhananya seperti yang dinasihatkan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Itu adalah nasihat Petrus di ayat sebelumnya, sebelum bacaan kita atau perikop yang kita baca pada hari ini. Tulisannya begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi nasihat Petrus kepada orang-orang Kristen ini, jikalau mereka digugat, ya jangan mencaci maki. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berkatilah mereka. Nah, oleh karena itu muncul nasihat Petrus berupa, kalau kamu diminta pertanggunggan jawab oleh orang lain, ya, sampaikanlah apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi alasanmu itu dengan hati nurani yang murni, dengan lemah lembut dan hormat. Petrus mengatakan bahwa dengan melakukan semuanya ini, sebetulnya mereka sedang meneladani Kristus. Karena Kristus di dalam pelayanannya pun juga tidak mudah. Dia mengalami banyak tantangan, dia merasakan penderitaan-penderitaan, tetapi dia tetap konsisten melakukan yang baik. Dan pada akhirnya, ketika dia sekalipun menderita dalam melakukan kebaikan itu, banyak orang-orang berdosa yang diselamatkan. Tuhan menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa. Dan itulah sebetulnya yang patut dilakukan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang berhadapan dengan situasi yang berat, situasi yang sulit, ya, di mana mereka tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana damai sejahtera. Sama seperti Kristus yang sekalipun menderita, dengan tetap konsisten melakukan perbuatan baik, maka terciptalah suasana damai sejahtera, keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, jadi di dalam bacaan kita hari ini kita diingatkan untuk menguasai diri kita supaya kita bisa meletakkan Kristus di dalam hati kita. Letakkanlah Kristus di dalam hati kita. Kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Dengan kita meletakkan Kristus di dalam hati kita, maka kita akan memperoleh hikmat untuk menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan. Dengan meletakkan Kristus di dalam hati kita, maka ketika perbuatan baik kita digugat oleh orang lain, kita bisa memberikan penjelasan kepada orang lain dengan hati yang jernih, tanpa benci dan tanpa dendam. Pertanyaannya kemudian meluas menjadi seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa meletakkan Kristus di dalam hati kita? Tentu kita tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Dia sanggup berada dimanapun. Nah, jadi kalau kita mau meletakkan Kristus di dalam hati kita, sebetulnya kita sedang mengolah batin kita. Supaya kita menjadikan Kristus benar-benar menjadi pusat kesadaran kita dalam melakukan segala sesuatu di tengah keseharian kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat meletakkan Kristus di dalam hati kita? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan.
Yang pertama adalah saat karantina mandiri, di mana kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, kita memiliki banyak waktu dengan keluarga kita. Di tengah situasi tersebut, kita bisa mengadakan doa bersama, doa keluarga. Ya. Nah, dengan berdoa sebetulnya kita sedang memelihara iman kita kepada Tuhan. Dan dengan demikian kita sedang menjadikan Kristus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, terkhusus kehidupan keluarga kita. Untuk para suami, ajak istri dan anak-anak untuk berdoa. Demikian pula para istri, demikian pula anak-anak, ajak ayah dan ibunya untuk berdoa. Ayo kita berdoa syafaat setiap malam, berkomitmen. Kita doakan bangsa ini, kita doakan gereja kita doakan orang-orang yang kita tahu sedang berhadapan dengan virus corona. Kita berdoa bagi mereka yang sedang berhadapan dengan krisis ekonomi, krisis sosial, gitu ya. Kita melakukan semuanya itu, berdoa bersama-sama. Dan dengan kita rutin melakukan kehidupan doa bersama, kita sedang menjadikan Kristus sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita sedang berusaha untuk menjadikan Kristus tetap berada di dalam hati kita. Hal kedua yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membuat Kristus kudus di dalam hati kita atau diam di dalam hati kita adalah dengan kita bersedia untuk mengikuti PA-PA atau pelayanan ibadah lainnya yang dijalankan secara online, khususnya yang diadakan di lingkungan jemaat kita GKI Taman Cibunut. Misalnya kebaktian live streaming setiap minggu, kita konsisten mengikutinya dengan tata cara yang benar, dengan dengan kesiapan diri yang tepat dalam mengikuti ibadah. Ya. Kita undang anggota keluarga kita untuk fokus beribadah misalnya. PA-PA, kita ikuti PA-PA yang diadakan setiap hari Rabu. Kita terus memperkaya pemahaman iman kita supaya kita tetap terhubung dengan Kristus. Dan hati kita tetap berisi Kristus. Ya. Bukan hanya kebaktian-kebaktian atau PA-PA yang seringkali diadakan setiap hari Rabu. Akan ada juga persekutuan-persekutuan kategorial, misalnya persekutuan remaja, di mana sudah mulai ada kegiatan persekutuan melalui aplikasi Zoom. Ya. Di satu hari tertentu dikumpulkan anak-anak remaja melalui aplikasi Zoom. Di situ ada pemahaman Alkitab, ada firman Tuhan yang dibagikan, ada sharing juga. Juga ada persekutuan-persekutuan pemuda melalui aplikasi Zoom. Dan di waktu-waktu yang akan datang nanti, tidak menutup kemungkinan akan diadakan juga pertemuan-pertemuan wilayah melalui aplikasi Zoom. Di mana nanti ada para pendeta yang memimpin pertemuan itu, dan setiap anggota jemaat di wilayah-wilayah tertentu yang mengadakan persekutuan bisa saling terhubung melalui aplikasi Zoom. Di mana biasanya dalam kondisi yang normal kita bisa mengikuti persekutuan wilayah. Kita datang bertamu ke rumah orang, kita berbicara, berbagi berkat di sana. Nah, di dalam situasi yang khusus kita melakukannya dengan cara yang online. Supaya kita selain bisa menjaga relasi persekutuan kita sebagai jemaat Kristen, kita juga sedang memelihara hati dan pikiran kita supaya senantiasa terhubung dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu yang akan datang, nanti akan ada bentuk pelayanan ibadah yang lain, yaitu persekutuan doa pagi dan persekutuan doa malam. Kalau di waktu yang normal itu, persekutuan doa pagi biasanya diadakan di hari Selasa jam 7:30 pagi. Lalu persekutuan doa malam itu diadakan pada hari Kamis jam 6:30 malam. Nah, di dalam situasi yang khusus seperti ini, doa pagi dan doa malam akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam bentuk pesan suara atau audio melalui WhatsApp gitu. Jadi nanti Majelis Jemaat Urusan 2 dan juga para pendeta itu nanti akan membagikan pesan suara yang berisi persekutuan doa pagi dan doa malam. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti persekutuan doa pagi dan doa malam dengan membuka rekaman video tersebut, rekaman suara tersebut. Nah, dengan melakukan hal tersebut, sebetulnya kita sedang memelihara Kristus di dalam hati kita.
Sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, kita tetap bisa meletakkan Kristus tetap berada di dalam hati kita. Yaitu pertama dengan mulai membiasakan diri dengan berdoa bersama dengan keluarga kita. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan pendalaman Alkitab dan persekutuan-persekutuan melalui media online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19, marilah kita senantiasa memelihara iman dengan terus menguduskan Kristus dalam hati kita, agar kita dapat merasakan bahagia sekalipun kita menderita. Dan kita bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang yang menggugat perbuatan baik kita. Kita bisa bersaksi di depan mereka dengan hati dan pikiran yang jernih, tanpa dendam dan kebencian. Demikian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama-sama pada hari ini, kiranya memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa syafaat, ada beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah di tanggal 21 Mei nanti kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, di mana ibadah itu akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Adi Perdana secara live streaming. Bapak Ibu Saudara bisa mengakses videonya melalui kanal YouTube GKI Taman Cibunut Bandung. Kemudian pengumuman atau informasi yang berikutnya, yang kedua adalah di tanggal 31 Mei akan diadakan kebaktian Pentakosta sama dengan live streaming, ya, di mana di kebaktian Pentakosta ini akan ada pelayanan perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti akan dipandu untuk mengadakan pelayanan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mengenai landasan teologis dan hal-hal praktis tentang perjamuan kudus di rumah masing-masing ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengakses videonya dan juga informasinya melalui kanal YouTube di GKI Taman Cibunut Bandung. Bapak Ibu Saudara juga nanti akan menerima informasi tentang pelayanan perjamuan kudus di rumah masing-masing ini sebelum kebaktian hari Minggu yang akan datang. Demikian Bapak Ibu Saudara beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu Saudara dengarkan mengenai kegiatan ibadah di GKI Taman Cibunut. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri PA kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dalam kehidupan kami, Juru Selamat dunia ini. Kami sekali lagi diingatkan oleh-Mu untuk dapat menguasai hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami berisi Engkau. Engkau kami kuduskan di dalam hati kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengan melakukan itu, kami dapat menjumpai dan menemukan kebahagiaan-kebahagiaan di tengah penderitaan yang sedang kami alami. Di samping itu juga, dengan meletakkan Kristus di dalam hati kami juga akan memperoleh ketenangan dalam memberikan penjelasan, dalam bersaksi kepada orang-orang yang menggugat perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang kami lakukan di tengah keseharian kami. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kami ini adalah makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan. Kami bisa jatuh, tetapi kami percaya Engkau berkuasa di atas segala kelemahan dan kekurangan kami, sehingga Engkau akan menopang kami dan menolong kami, agar kami senantiasa dapat terus menerapkan firman Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam doa syafaat ini, kami secara khusus mau berdoa bagi jemaat-Mu GKI Taman Cibunut Bandung, di tengah kehidupan mereka masing-masing, di tengah pekerjaan mereka, di tengah kehidupan rumah tangga mereka, di tengah kehidupan mereka dengan anak-anak, dengan cucu, dengan saudara, dengan kerabat. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara relasi kami satu dengan yang lain, agar kami senantiasa dapat terus saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendorong, dan saling mendoakan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa seringkali muncul konflik-konflik di tengah kehidupan keluarga kami. Kami percaya Engkau adalah juru damai, di mana Engkau akan bergerak dan berbicara serta berkarya melalui Roh Kudus
untuk menggerakkan hati setiap orang, hati kami masing-masing, untuk dapat menciptakan perdamaian di tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan ekonomi yang mengancam kehidupan rumah tangga kami dan kehidupan pekerjaan kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang baik. Sekalipun kami tidak bisa melihat masa depan seperti apa yang akan terjadi, tapi ketika kami melihat Kristus, maka kami percaya bahwa masa depan itu akan selalu indah bagi kami. Sekarang ini adalah masa-masa yang sulit bagi kami, tetapi kami percaya ketika kami meletakkan Kristus di dalam hati kami akan menemukan kekuatan untuk melewati semuanya itu. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya jikalau Engkau mampu bermujizat, menaklukkan segala sesuatu, melakukan apapun yang mustahil di hadapan manusia, maka tiada yang mustahil di hadapan Tuhan untuk mengubah kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang berhadapan dengan COVID-19. Berikanlah hikmat kepada pemimpin negeri ini Tuhan, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana bagi bangsa ini. Berikanlah juga kekuatan kepada masyarakat Indonesia, terkhusus bagi mereka dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, agar kami semua sebagai masyarakat Indonesia dapat benar-benar bertanggung jawab menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah itu dengan penuh disiplin dan taat. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa suasana ini akan berakhir dan kami akan masuk ke dalam situasi yang baik, di mana kami akan kembali lagi beraktivitas sebagaimana adanya. Situasi ini adalah saat di mana kami bergumul, di mana kami memperbaiki hal-hal yang mungkin telah kami rusak karena perbuatan kami sendiri. Kami percaya Tuhan bahwa suasana ini juga akan mendewasakan iman kami, mendewasakan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, kami berdoa bagi mereka tenaga medis yang sedang berhadapan dengan pasien terjangkit COVID-19. Berikanlah mereka kekuatan agar mereka dapat melalui semuanya ini dengan penuh ketabahan, dengan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan sukacita. Hiburkanlah mereka, dan biarlah mereka juga Tuhan cukupkan kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan alat-alat medis yang mendukung dalam proses mereka mengobati pasien COVID-19. Juga bagi mereka yang sedang terjangkit virus ini, kami percaya Kau akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melalui semuanya ini dengan senantiasa percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya kebaktian hari Minggu yang akan datang senantiasa berjalan dengan baik. Perlengkapan live streaming dapat berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga kami yang mengakses dan mengikuti ibadah di tempat di mana kami masing-masing berada, di rumah kami masing-masing, kami dapat mengikuti ibadah dengan lancar dan dengan baik. Kami berdoa untuk kebaktian tanggal 21 Mei, kenaikan Tuhan Yesus, di mana nanti akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Adi Perdana. Juga kebaktian Pentakosta pada tanggal 31 Mei yang akan diadakan bersamaan dengan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing dan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Melanton Bombong. Kiranya Tuhan memberkati persiapan yang dilakukan baik oleh pendeta maupun penatua maupun para pendukung kebaktian, supaya kebaktian-kebaktian itu dapat terselenggara dengan baik dan kami dapat turut serta mengakses kebaktian-kebaktian itu secara live streaming di tempat di mana kami berada, di rumah kami masing-masing dengan baik. Juga terkhusus untuk pelayanan perjamuan kudus di rumah. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami melalui Roh Kudus supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan perjamuan kudus di rumah kami masing-masing dan terarah kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami, bagi jemaat ini, GKI Taman Cibunut, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Berakhirlah pemahaman Alkitab kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan tema pemahaman Alkitab yang berbeda. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati.